Selamat pagi Bapak Ibu, Salam, salam sejahtera, damai beserta kita, salam sehat. Pagi hari ini kita akan membahas mendalami tentang roda kehidupan Kristiani. Roda kehidupan Kristiani ya Bapak Ibu, kita lihat kendaraan-kendaraan bermotor ini, kendaraan motor ini punya roda Bapak Ibu. Kalau rodanya rusak, maka dia tidak akan bisa berjalan dengan baik, atau salah satu besi pelengnya tidak berjalan atau rusak, maka dia bisa menjadi angka 8, bisa mandet, bisa berada di tempat, tidak akan berjalan. Nah, mari kita Bapak Ibu melihat roda kehidupan Kristiani, apa saja yang harus kita lakukan supaya perjalanan pesiaran kita menuju Bapa itu mulus, berjalan dengan baik dan membuahkan buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau kita samakan atau contohkan dengan peleng, kita buat 5 rantai ya. Ada 5 rantai yang harus kita buat supaya perjalanan hidup kita itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada doa ya. Yang pertama berdoa, yang kedua kita menerimakan sakramen, yang ketiga kita punya kitab suci, yang keempat kita punya pelayanan atau melayani, yang kelima kita harus punya komunitas. Nah, ini perlu kita lakukan ya supaya perjalanan pesiaran kita itu berjalan dengan baik. Nah, saya coba menjelaskan tentang doa ya. Doa itu ada artinya. Artinya adalah ya berkomunikasi secara vertikal dengan Tuhan. Lalu ada maknanya, makna doa ya. Doa untuk menyembah dan memuji Allah dan menyatakan kepadanya cintamu. Ini dia doa pujian. Jadi kita menyampaikan ya cinta kita kepadanya, ya keinginan kita ya untuk mewarta ya kebersamaan kita lewat doa dengan Tuhan. Nah, itu kita sampaikan. Lalu yang kedua maknanya adalah untuk bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita miliki. Jadi apa saja yang kita miliki kita harus mensyukuri itu, apakah kendaraan, kebun, ladang, pekerjaan, ya keluarga, teman dan sebagainya ya. Semuanya kita harus syukuri supaya kita mengerti, supaya kita paham bahwa ya semua yang dari atas itu ya, semua yang kita miliki itu semua itu berasal dari Allah. Lalu yang ketiga untuk memperoleh pengampunan. Nah, kalau kita selalu berdoa Bapak Ibu, ya kita akan mendapat pengampunan dosa-dosa kita, itu diampuni ya secara otomatis ya. Kita berdoa saja lalu ternyata di sana kita diampuni dosa-dosa kita. Lalu yang keempat untuk memohon rahmat dan berkat Allah untuk dirimu sendiri dan bagi sesama. Jadi di dalam doa itu kita memohon rahmat, berkat, rezeki ya untuk perjalanan hidup kita, untuk kepentingan diri kita dan juga untuk sesama kita. Nah, setelah kita berdoa kita harus menerimakan sakramen ya. Apa itu sakramen? Tanda kehadiran Allah untuk menyelamatkan manusia, atau hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus, yang ilahi, tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk mempersembahkan ibadah kepadanya. Jadi ya, setelah kita menerimakan sakramen,
ya kita harus melayani ya sesama, ya melayani gereja. Lalu ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik. Ya, yang pertama adalah sakramen baptis. Apa itu sakramen baptis? Pintu masuknya sakramen-sakramen lain. Ya, itu artinya. Jadi kalau kita belum dibaptis, kita tidak bisa menerima sakramen-sakramen berikutnya. Jadi kita harus dulu menerimakan sakramen baptis supaya terbuka pintu, ya terbuka hati diri kita untuk menerimakan sakramen-sakramen lain. Ya, saya sampaikan. Lalu yang kedua, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Jadi kalau kita sudah menerimakan sakramen baptis, ya kita menjadi manusia baru. Jadi dosa-dosa asal, dosa manusia pertama Adam dan Hawa itu sudah dihapus. Ya, lalu membuka pintu hatinya menerimakan sakramen-sakramen lain. Jadi kita sudah terbuka. Jadi itu untuk menerimakan sakramen-sakramen berikutnya. Lalu maknanya lagi menjadi anggota gereja. Jadi kita terdaftar di gereja bahwa kita adalah umat Allah, ya, umat gereja, satu gereja, satu paroki, satu keuskupan dan sebagainya. Lalu menjadi murid Yesus atau pengikut Kristus. Ya, menjadi murid Yesus itu artinya kita harus menjadi pewarta sabda Allah, menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Lalu sakramen berikutnya atau sakramen kedua adalah sakramen penguatan, bagian dari sakramen permandian, ditandai dengan minyak krisma atau kekuatan Roh Kudus. Sakramen krisma. Lalu yang ketiga, ya, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah perayaan resmi gereja atau kudus, mengubah roti menjadi tubuh Kristus. Jadi kalau sudah disakralkan roti yang dalam doa yang kudus, ya, maka Tuhan Yesus itu kita percaya, kita yakini bahwa sungguh-sungguh Dia ada di situ, sungguh-sungguh hadir, ya, sebagai Allah Bapa, karena itu adalah perintah. Ya, buatlah demikian supaya kita menyenangkan Dia. Jadi itu suatu perintah yang memang harus dilaksanakan. Lalu kalau perintah oleh Yesus Kristus itu, maka Dia betul-betul hadir, ya, di hosti itu 100% Yesus. Lalu sakramen pengurapan orang sakit. Nah, ini sakramen pengurapan orang sakit ini, ya, kalau misalnya ada orang yang sakit keras, ya, ini kita bisa menerimakan sakramen pengurapan orang sakit yang ditandai dengan minyak suci, yang kita harus panggil itu adalah pemimpin kita. Lalu yang kelima, sakramen tobat. Ya. Apa itu sakramen tobat? Sakramen yang diberikan oleh gereja lewat pemimpin, di mana kita harus menyadari bahwa kita orang lemah dan selalu berdosa dan perlu membaharui diri atau menyucikan diri lewat sakramen tobat. Nah, itu kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, ya, selalu berdosa dalam perjalanan hidup kita, baik kata-kata kita, langkah kita, ya, pemikiran kita, tingkah kita dan sebagainya, selalu ada kesalahan atau kelemahan karena kita adalah manusia lemah. Nah, maka dibutuhkanlah sakramen tobat. Lalu yang keenam, sakramen tabisan atau imamat. Sakramen tabisan atau imamat ini, ya, umat membutuhkan pelayanan yang bertugas menunaikan berbagai tugas pelayanan di tengah umat demi kepentingan umat dan perkembangan dalam hidup beriman dan bermasyarakat.
Nah itu maka ada yang mau ya ditabiskan menjadi pastor ya, supaya ada pelayanan di dalam gereja. Kalau tidak ada juga pemimpin kita, maka susah untuk, tidak bisa kita menerima kan sakramen-sakramen yang ada ya. Jadi pemimpin kita juga harus kita dukung, pastor kita ya, kita harus jaga, kita harus dukung dalam perjalanannya sebagai sebagai pemimpin kita. Lalu yang ketujuh, sakramen perkawinan. Nah, sakramen perkawinan adalah Allah hadir menguduskan dan mengikat cinta insani menjadi suami dan istri. Jadi di dalam sakramen perkawinan ini Tuhan sendiri yang hadir ya. Setelah kita menerimakan sakramen, kita harus punya kitab suci ya. Kalau kita tidak punya kitab suci ya, bagaimana kita harus ya mengenal ya apa yang disampaikan Tuhan kepada kita ya. Kitab suci adalah wahyu Allah yang tertulis dalam bahasa manusia, pertama-tama ditulis di kulit kayu papirus ya. Jadi kulit kayu papirus itu berbentuk tikar ya, lalu firman Allah itu ditulis oleh orang-orang yang diberi pewahyuan ya untuk menulis kitab suci, lalu dikumpulkan menjadi satu ya, menjadilah satu kitab, yaitu kitab suci. Suci karena wahyu Allah. Lalu setelah kita memiliki kitab suci, kita harus melakukan pelayanan. Nah, kita harus memberikan pelayanan kepada sesama ya, kepada umat ya, mewarta ke seluruh dunia. Dan ada ya, pegangan kita, yaitu aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bisa dilihat di Yohanes bab 5 ayat 5. Atau akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau semuanya ini kita sudah miliki, kita sudah jalankan ya, ada doa, ada sakramen, ada kitab suci, ada pelayanan, maka kita harus buat organisasi ya. Kenapa penting organisasi? Karena di situ kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya, saling mengisi ya, saling membantu, bahu membahu dalam membangun iman dan gereja kita. Semua rantai-rantai tadi itu kita fokuskan ya, bertitik kepada Yesus atau Roh Kudus. Bapak Ibu dimanapun berada, itulah roda kehidupan Kristiani yang saya sampaikan. Semoga roda Kristiani ini ya kita bisa jalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, setelah kita mengenalnya, supaya perjalanan persyaratan kita itu berjalan dengan baik, kita berbuah, yaitu berbuah-buah Roh Kudus ya. Semoga demikian. Salam sejahtera, salam sehat ya, damai beserta kita. Tuhan memberkati. Mari mewarta. Semoga demikian. Amin.